Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di hari ini kegiatan layanan BK. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan lebih baik dari hari kemarin. Ya, untuk kegiatan layanan BK hari ini, karena 2 minggu lalu kalian sudah mengisi need assessment, dan yang terbanyak kita akan membahas terlebih dahulu yaitu belajar efektif dan efisien. Biar kalian lebih memahami belajar efektif dan efisien itu seperti apa sih, dan nanti ada tip-tipnya juga belajar yang efektif biar kalian lebih semangat belajarnya ketika kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya, karena banyak dari kalian itu merasa bosan belajar di rumah seperti itu, atau pengen cepet berangkat biar bisa tatap muka. Nah, semoga semua ini cepat berlalu ya dan kita segeranya bisa kembali tatap muka seperti sedia kala. Ya, nanti diikuti sampai selesai ya. Karena nanti ada beberapa tugas juga yang harus kalian isi. Oke? Ya, yang pertama di sini ada tujuan layanan. Tujuan layanan di sini yang pertama ada siswa dapat mengalami perubahan sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Kalau kalian yang namanya perubahan sikap itu pastinya akan maksudnya lebih ke positifnya ya, belajar yang positif, karena kalian harus tahu kita belajar itu untuk apa sih. Yang namanya belajar itu kan pasti akan menimbulkan hal-hal yang positif. Belajar itu kan hal yang positif ya kan, kenapa tidak kalian harus tetap belajar gitu. Kenapa sih saya harus belajar? Padahal kan belajar itu kan ada yang bilang melelahkan dan lain-lain, mending bermain bu. Padahal kalau kalian ketahui itu belajar itu adalah hal yang untuk yang positif. Terus siswa dapat membentuk kelompok belajar. Kalau ini kan biasanya itu tujuan layanannya belajar kan seperti itu ya, kalian bisa untuk menentukan kelompok belajar kalian. Tapi tidak untuk saat ini, karena saat ini memang kita tidak diperbolehkan membuat kelompok belajar. Terus siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca yang cepat. Biasanya banyak anak yang kalau belajar itu ada yang lebih ke membaca yang cepat, ada yang membacanya pelan. Ini adalah masing-masing dari individu ya. Terus siswa dapat meningkatkan prestasi belajar. Jadi dengan belajar ini memang prestasi kita itu harus lebih meningkat ya kan. Jadi kita harus memang lebih berprestasi lagi dari yang sebelumnya. Belajar ini terjadi bila telah mencapai pemahaman. Belajar merupakan suatu proses ke arah kemajuan dalam diri seorang atau dalam tingkah lakunya. Suatu perubahan atau modifikasi adalah hasil dari proses belajar ini. Jadi belajar itu adalah suatu proses ke arah kemajuan ya. Tidak ada yang namanya belajar itu tidak akan maju, itu tidak ada. Jadi kita itu harus punya pikiran yang positif. Kalau kita belajar itu pasti akan membentuk suatu kemajuan dari diri kita sendiri. Jadi kita memang harus giat dalam belajar. Oke? Terus selanjutnya prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan berlangsung terus-menerus ya. Karena kalau belajar itu kan kita memang harus dalam keadaan sadar ya. Kita tahu manfaatnya belajar, kita tahu tujuannya kita belajar itu untuk apa. Karena belajar itu berlangsung terus-menerus, tidak hanya untuk saat ini saja. Dari kecil pun kita diajarkan orang tua kita untuk belajar yang namanya makan sendiri. Nantinya kita akan bertahap lagi untuk yang namanya kita bisa belajar mandi sendiri ya kan. Nah, ketika SD kita sudah bisa belajar membaca, ketika SMP kita sudah bisa belajar beradaptasi dan seterusnya. Bahkan ketika nanti kita sudah lulus kuliah di perguruan tinggi pun kita juga harus tetap belajar ya kan. Di pekerjaan, di suatu lembaga pekerjaan pun juga kalian tetap harus belajar, karena belajar itu tidak akan ada berhentinya. Itu belajar terus seperti itu. Proses yang kedua, yang B, proses belajar terjadi karena adanya motivasi dan tujuan yang akan dicapai, ya kan? Sama halnya dengan cita-cita. Kalian itu memiliki cita-cita, pasti akan ada motivasi dan tujuan apa sih yang kalian capai. Karena dari itu kalian harus tetap belajar. Jadinya kalian itu bisa menumbuhkan motivasi dan tujuan untuk diri kalian sendiri. Yang C, belajar sebagai usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Ya, yang tadinya kalian tidak semangat untuk belajar, kalian jadi mengetahui motivasi dan tujuan kalian jadi untuk usaha itu kalian memperoleh perubahan dengan tingkah laku yang baik.
Terus yang D, hasil belajar ditandai oleh perubahan yang menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan. Belajar itu ditandai perubahan yang menyeluruh ya dalam sikap kita, yang tadinya kita tidak tahu apa-apa jadi kita mengerti, dan kebiasaannya dan keterampilan apa sih yang kita miliki itu juga kalian pasti akan tahu dari prinsip-prinsip belajar ini. Terus yang E, belajar merupakan bentuk pengalaman yang tidak dapat dipisahkan dari situasi kehidupan yang tidak dialami individu. Ya, pengalaman pasti kalian nanti ketika kalian sudah tua nanti kalian punya banyak pengalaman ketika kalian belajar. Jadi kalian bisa mengetahui pengalaman apa sih ketika kalian itu belajar dengan kehidupan yang dialami individu, karena pada dasarnya belajar itu kan berbeda-beda ya, individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, terus ada lagi di sini tip belajar yang efisien, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur waktu jam belajar sesuka hati kalian. Namun yang perlu diperhatikan adalah pilihlah waktu di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Jadi kalau misalkan ketika pembelajaran jarak jauhnya mulai dari jam 7 sampai jam setengah 2 misalkan selesai, ya nanti kalian bisa mengulang lagi dari materi yang tadi Bapak Ibu guru berikan, kalian ulangi lagi di waktu yang kiranya tepat waktunya, bukan lagi misalkan di waktu jam 11 malam kalian belajar lagi, itu kan waktu yang kurang tepat ya. Jadi silakan kalian cari waktu yang tepat. Terus sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi di sini kebanyakan dari kita itu lebih memilih di rebahan di kasur ya, karena rebahan di kasur memang sangat menyenangkan tapi nyaman untuk beristirahat. Mungkin kalau kalian belajarnya seringnya di kasur itu kan merasa kalian lebih enak ya, tapi ternyata itu malah justru membuat badan kita itu tidak baik ya, pegal, dan konsentrasinya kita itu malah kadang buyar, malah yang jadinya nantinya tidur ya kan. Jadi tidak jadi belajar. Maka dari itu kalian silakan pilih tempat duduk yang nyaman untuk belajar. Jadi diusahakan kalau belajar itu tidak dengan tiduran ya kan, apalagi ada bantalnya. Sudah itu udah enak sekali ya. Terus atur area belajar yang nyaman. Nah, ini tempat-tempatnya juga kalian kan mungkin lebih tahu ya di mana posisi di rumah tempat yang enak untuk belajar itu di mana. Itu kan bisa. Mungkin maksudnya dihindari tidak di dalam kamar gitu, kecuali di dalam kamar ada meja belajarnya itu tidak masalah ya, beda lagi ceritanya, bukan di kasur. Terus yang keempat, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Alat-alat yang mendukungmu belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar ya, jadi jangan sampai tidak memperhatikan alat-alat yang akan digunakan untuk belajar dan dapat mengganggu kamu saat kamu belajar. Jadi kalau alat-alatnya misalkan kayak matematika ada penggaris dan yang lain-lain, ya kamu harus sediakan alat-alat tersebut. Jangan sampai kalau misalkan kamu lagi udah giat-giatnya belajar, ternyata alat yang kamu perlukan tertinggal atau kalian entah di mana. Nah, itu juga harusnya kalian menyediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Terus yang kelima, pastikan koneksi internetnya baik ya. Nah, yang kelima ini karena kita memang sekarang di era yang benar-benar memerlukan koneksi internet, ini juga harus benar-benar diperhatikan ya. Karena koneksi yang baik akan membuatmu juga tetap berhubungan dengan tugas dari Bapak Ibu guru yang saat pembelajaran jarak jauh ini. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan koneksi internet yang ada di rumah. Ya mungkin dari kuota atau misalkan ketika di rumah sudah ada wifi ya dimanfaatkan dengan baik. Terus ada sediakan cemilan. Nah, di sini sediakan cemilannya kegiatan belajar tentunya menguras tenaga ya, maupun secara fisik tidak banyak bergerak, karena kan kalau pembelajaran jarak jauh itu kan lebih ke kalian konsentrasinya, tenaganya lebih terkuras ya. Tetapi belajar ini memang harus kalian itu harus ada tenaga. Ya, jadi kalau misalkan ketika kalian ada makanan atau ada cemilan, ini paling enggak kalian minimal sarapan lah ya, itu biar perutnya tidak kosong ya, jadinya emang harus kalian sediakan cemilan. Terus bukan fokus, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus ya. Jadi jauhkan benda yang kiranya mengganggu kamu dalam konsentrasi belajar di rumah. Pasti akan banyak sekali gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan tersebut bisa datang dari televisi, mainan. Nah, ini sangat sering sekali ya, karena kalau berada di rumah itu pasti gangguannya banyak ya. Ada adik yang kamu lagi mengerjakan, adiknya mengganggu, atau televisi ini terlalu keras suaranya, itu juga bisa. Nah, itu silakan kalian memilih tempat yang nyaman seperti tadi di poin yang ketiga.
Terus yang kedelapan, pastikan ruanganmu mempunyai lampu dan pencahayaan yang maksimal ya. Jadi jangan remang-remang. Ketika kalau remang-remang itu kan pastinya nanti sulit untuk kalian belajar atau konsentrasinya, ya. Nah, ini di sini ada setiap siswa perlu mengatur pemakaian waktunya setiap hari seperti tidur 8 jam atau ada yang kurang dari 8 jam atau ada yang lebih. Yang B, makan mandi olahraga 3 jam. Terus urusan-urusan pribadi 2 jam. Misalkan urusan pribadi ini kemana ya? Misalkan kalian disuruh sama orang tuanya, misalkan turun ke warung dimana, itu bisa mungkin waktunya 2 jam. Atau pergi ya istirahat lah ya. Mungkin mainan game atau buka Instagram, buka apa. Nah itu waktunya kurang lebih 2 jam. Belajarnya di sini 11 jam. Berapa jam kalian belajarnya? Cuma setengah jam Bu ya setengah jam aja sudah capek Bu. Nah biasanya kalian seperti ini belajar 11 jam di sini dalam arti ketika kalau sekolah ya jam 7 sampai jam 4 atau jam 7 sampai jam 3 itu kan sudah nanti malamnya disambung lagi sekitar 2 jam ketika setelah maghrib itu kan bisa disambung lagi dan ini totalnya 24 jam. Nah, di sini ada pemanfaatan gaya belajar yang khas. Manusia adalah makhluk individu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya kecepatan belajar pun berbeda-beda dan hasil akhirnya pun berbeda meski pelajaran sama dan gurunya sama. Iya, benar sekali karena yang namanya kembali lagi tadi yang poin pertama Bu Guru pernah menjelaskan bahwa yang namanya individu itu berbeda-beda. Tujuannya pun berbeda-beda. Cita-citanya pun berbeda-beda maupun sebenarnya itu anaknya sama ya kan, tapi kan yang namanya kecepatan belajar itu kan berbeda-beda ya kan. Mungkin si A ini dia itu lebih cepat tangkap dibandingkan si B. Oh beda dengan si B. Kalau si B itu dalam non akademiknya dia lebih lihai, beda dengan si A kalau akademiknya dia lebih pas, lebih bagus. Itu kan berbeda ya, karena pada dasarnya itu namanya makhluk hidup itu berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Jadi kalian itu tidak boleh pesimis bahwa misalkan kok si A itu lebih pintar ya daripada saya. Namanya orang kan keberuntungannya kan tidak tahu ya, atau nasib seseorang kan juga kita tidak tahu. Yang penting dimana kita memiliki tujuan hidup, kita tahu belajar dan manfaatnya belajar, kita yang bisa memotivasi diri kita sendiri dan kita memiliki cita-cita yang harus kita kejar. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 gaya belajar yang dimiliki siswa. Nanti silakan kalian baca. Di sini visual pandangan ada beberapa poin, nanti bisa di-pause dulu dan kalian cermati ya. Ini. Nah, di sini nanti ada auditori, pendengaran juga kalian silakan membaca. Silakan kalian baca poin-poinnya dan kalian pause dan kalian cermati. Dan kinestetik juga seperti ini, ya. Nanti saya harapkan kalian itu nanti memilih di antara tugas kalian ya, nanti di antara visual, auditori, dan kinestetik ini nanti silakan kalian yang merasa gaya belajarnya yang pas di antara ini tuh yang mana. Silakan pilih salah satu di antara kinestetik kah, auditori, atau visual. Nanti silakan kalian komen di bawahnya ya. Beserta nama, kelas, dan pilihan diantara kinestetik atau auditori atau visual yang sesuai dengan gaya belajar kalian yang pada saat ini atau yang sering kalian alami ya, seperti itu. Baik, cuma itu saja untuk belajar efektif dan efisien. Silakan kalian nanti bisa mengisi tadi yang saya bilang ada 3 gaya belajar, visual, kinestetik, dan auditori. Silakan kalian pilih salah satu dan komen di bawah link ini ya. Untuk BK hari ini sekian. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan bisa japri ke saya saja ke nomor WhatsApp saya. Nanti tugasnya itu kalian silakan mengisinya di bawah kolom yang nanti saya akan berikan share linknya. Oke, seperti itu. BK kali ini saya harap untuk yang kemarin belum mengikuti layanan BK di minggu-minggu yang kemarin, karena ini minggu pertemuan keempat BK ya di kelas 10, yang di pertemuan ke-1, ke-2, dan ketiga ada yang belum, silakan boleh masih menyusukan. Dan saya harap tetap antusias dalam mengikuti layanan BK, karena layanan BK ini hanya kita bertemu di 2 minggu sekali dan itu pun bergantian dengan mapel penjas. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.